ngeluh ya Ustadz Blangkon Betul, ya. ya. Tetap mau nganterin orang tuanya. Aku kalau ngeliat anak kecil perempuan tuh jadi ingat anak aku si Ejas kayak masih kecil gitu ya. Itulah sebuah simbiosis mutualisme. Saling Saling menguntungkan. menguntungkan dan itu kembali lagi bahwa ada satu penguatan antara anak dan orang tua. Penguatan antara Iya, anak dan orang tua. betul, Berarti iya. bisa dibilang juga gini dong kata-kata seperti aku senang bersamamu. Karena kan menguntungkan itu kan berarti kan adanya kesenangan juga kan. Iya, betul. Kalau berarti kata-kata aku senang bersamamu seorang anak kepada seorang orang tua kepada anaknya bisa membuat anaknya sukses dunia akhirat dong. Betul, Tapi iya. kan kadang ada suka anak yang lebih nyaman di luar karena mungkin orang tuanya kaku atau nggak asik itu Iya, gimana? itu. Aku mohon penjelasannya Ustadz Oke, Blangkon. terima Silakan. kasih. Terima kasih. Kalimat ataupun virus ataupun racun yang sangat mengena kepada anaknya, kepada anak-anak kita, inggih menika kalimat aku senang bersamamu. Nek cara Jawane niku aku selalu ayem tentrem karo awakmu nak. Nah, itu ya. Ya. Saya selalu ayem tentrem adem bersamamu nak. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dan anak ini adalah merupakan satu wujud yang harus dibentuk. Satu chemistry yang harus dibentuk oleh orang tua terhadap anaknya. Kenapa? Sebab orang tua ini mempunyai satu tanggung jawab besar untuk membentuk putra-putrinya, menjadikan putra-putrinya yang sukses dunia dan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanggung jawab itu. Maka kalimat aku senang bersamamu, ngapunten jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak sudah tidak nyaman terhadap orang tua dan orang tua tidak nyaman terhadap anak, bagaimana kita mau membentuk karakter anak? Makanya chemistry ini satu kalimat racun nih bahasa saya gitu. Ya. Karena racun itu mengena betul. Atau virus ini kalimat ini harus dingiangkan di dalam telinga putra-putri kita. Aku senang bersamamu nak. Aku senantiasa mahabbah denganmu nak. Aku senantiasa pengen selalu bersamamu. Ngapunten mohon izin mohon maaf. Ya karena kami khususnya saya adalah ya bahasanya tidak bisa selalu bersama anak. Ada satu cara sekarang yang saya lakukan. Gimana, Ustaz? Paling enggak ya video call lah. Oh, video Ya. call. Sama anak karena tuntutan tugas sehingga tidak bisa selalu bersama anak. Tapi ada video call. Ini menunjukkan bahwa orang tua senang terhadap anaknya. Wong tua senang terhadap putra-putri nipun. Nek wong tua senang nangone anak, insya Allah pantulannya anak akan senang terhadap orang tua. Tapi itu pertanyaannya kadangkala anak-anak kita lebih senang terhadap teman-temannya. Iya, lebih senang bergaul di Iya. luar karena menurutnya lebih asik. Nah, itu bagaimana tuh? Nah ini menyikapinya berarti ini kan sudah saat-saat milenial kan. Ya. Dunia modern. Berarti tiang sepah kudu ngerteni apa sih kekarepane anak. Oh, harus lebih paham apa yang disuka anak Iya, gitu ya. harus memahami apa yang disukai anak. Sekarang mungkin anak-anak itu senangnya ke medsos. Ya sekarang orang tua mungkin belajar medsos sedikit lah. Iya. Walaupun tidak sampai berlarut-larut sedemikian rupa. Artinya apa? Ada satu jembatan antara wong tua kali anak niku paling ndak ada nyambung. Oh, ada bahasan apa gitu yang mau diomongin Iya, nanti ya. paling ndak ngoten. Sebab saat ini memang ya serba sulit juga kadang-kala. Iya. Anak-anak ini kita sudah melejit tinggi tentang berbagai macam hal. Wong tuane cek bahasa kita masih gaptek, masih informasi-informasi Jadul, belum- jadul. Ya, jadul. Jadul. Sehingga wong tua kali anak mboten saged chemistry-nya ndak ada. Oh, Ini harus dicari. Di mana chemistry-nya? Mungkin cara kita melakukan hal-hal paling ndak ya tahulah perkembangan-perkembangan zaman untuk kali ini. Sehingga ada chemistry itu tadi. Oke, baik jamaah kita lanjutkan lagi. Kali ini aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Benar Iya. nggak nih Ustadz? Kata selanjutnya adalah kalau kita sebagai orang tua harus ngomong ke anak, kamu tuh sangat berani. Padahal si anaknya penakut. Tapi kita bilang, kamu sangat berani. Tujuannya apa? Supaya anaknya jadi nggak takut. Benar nggak kayak gitu? Aku langsung mau praktek. Asik, Ayo, alhamdulillah. Yuk, Aku mau aku ambil bantuin dulu. apa? Oke, sini. Ayo propertinya dong. Oke, ini aku ambilin. Ayo kita main yuk. Gimana? Ayo Kita main main. yuk. Ya. Nah. Oke. Nih buat yang di rumah, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata yang namanya anak itu perlu dikasih satu kata lagi nih. Apa tuh? Yang sangat bagus. Kamu sangat berani. Kamu sangat berani. Kamu sangat berani. Kenapa saya katakan kamu sangat berani itu bagus? Karena di sini
jangan memaksakan anak untuk menghadapi rasa takut. Tapi memberikan gini, kamu harus berani, kamu tidak begitu. Oh. Sebenarnya tanamkan kepada anak, tanya dahulu. Apakah kamu mau menghadapi tantangan ini? Oh, harus ditanya dulu. Apa kamu bisa? Nah, kalau tidak, habis itu dampingi. Dampingi, jadi anak itu step by step. Oke. Diajarnya, kemudian selalu berada di samping anak ketika dia merasa cemas. Nah, ada nih properti nih, Oke. ada boneka, Boneka. ada mobil-mobilan. Mobil-mobilan, Nah, truk ya. kenapa? Karena anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu sukanya main boneka-bonekaan. Boneka, ya, Ini bagus juga ya. Ya, boneka panda tuh ya. Panda, terus ada mobil-mobilan. Nah, kalau anak laki-laki itu suka yang bergerak. Oh ya benar benar. Suka yang benar. bergerak, apapun Oh, yang aktif digerak-gerakkan, dia ya. Ya. aktif dan sebagainya. Sementara anak perempuan adalah sukanya yang diem. Oke. Jadi dia yang beraksi. Oh Nah, iya. kebalik. Jadi kalau ini, nah buat kita semua kadang-kala ada anak takut sama boneka kan? Ya ada. Nah pelan-pelan kita, ada anak takut sama kucing. Ya ada. Ada Ustadz itu. Syam ya. Bukan anak, bapak-bapak. Calon bapak. Jadi memberikan semangat kepada anak dengan cara mainan. Ya. Tanamkan kepercayaan anak dengan cara apa? Beritahukan anak untuk bertanggung jawab atas mainannya. Oke. Kalau saya sih seperti itu. Biasanya anak kalau mau minta mainan, saya suruh anak itu datang untuk lihat apa yang dia sukai. Tapi harus tanggung jawab. Mainan-mainan yang dimainin apa gitu. Oh slime. Tapi ya. kan Ya, begini slime, Ustadz Maulana, mohon maaf ini saya Tidak salah apa-apa, tidak sedikit. apa-apa. Walaupun anak perempuan, Ya. penanaman kalimat kamu anak yang berani itu Ya. harus juga tetap. Harus ada. Kenapa? Karena mewujudkan Ya. satu penanaman dalam dirinya patriotik. Patriot. Oh. Karena anak-anak itu Seorang tentara gini, bahasanya patriotik. dengan cara Betul. tanggung jawab, Ya. tanggung jawab merawat mainan. Jadi dia bisa jadi dia rawat mainannya, dia tidak rusakin, terus memanfaatkan apa yang ada, kemudian mohon maaf tanpa menggurui. Jadi anak itu harus belajar untuk bertanggung jawab. Oke. Sekali lagi, anak harus diajar untuk bertanggung jawab. Berani untuk mempertanggungjawabkan mainannya. Habis main dirapiin. Gimana Ustadz ini mohon maaf ini. Bagaimana kalau anak termasuk satu berani membongkar. Tidak apa-apa, Iya, tidak toh? apa-apa. Itu sebuah pengajaran tuh ya. bongkar, tapi Ya. nanti dia harus bertanggung jawab bagaimana cara memperbaikinya. Oh makanya konsep tadi Ustadz Iya. Maulana harus Betul. bertanggung jawab terhadap mainannya. Karena gini, maaf ya, ini pasti orang tua rasakan apa yang kita rasakan nih. Iya. Kadang-kadang anak kalau kita mau berangkat kemana-mana, dia kumpulin mainan yang mau dibawa. ke Ya, iya, mobil. betul banget. Terus nanti Pas sampai kayak ke gitu. sana dia tidak tanggung jawab. Iya dilupain Terus gitu kita yang aja. mau cariin. Oh, Dia oke. terus kalau ketinggalan dia marah-marah. Ya. Kan seperti itu kejadiannya. Jadi satu orang satu mainan, Ya. tapi tanggung jawab. Kita harus ajarin tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas mainan itu. Dia tanggung jawab bawa, dia Ya. tanggung jawab bawa, rapin dan sebagainya. Baik, Masya Allah. Jangan Berarti- sampai lupa. Bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu Iya. ya. Iya. Dan tadi aku nangkepnya gini Ustadz, benar juga Ustadz Maulana bilang kadang kan orang tua supaya anaknya berani, ayo dong harus berani, kamu harus berani. Nah, Ternyata nah. tidak seperti Tidak itu seperti caranya. itu. Pendekatan dulu pelan-pelan. Pendekatan, dampingi kamu mau enggak? Mau apa enggak ditanya dulu. Apalagi mainan-mainan kan harus tanggung jawab. Jangan sampai melukai dia. Oke, Ada baik. yang mainan, dia malah takut sama mainan itu. Jadi Berarti setelah kita gimana? melakukan pendekatan, nanya sama anak, baru kita memotivasi anak itu ya. Iya, tapi Masya jangan lupa Allah. senantiasa mendampingi anak. Senantiasa mendampingi anak, itu yang Iya. paling penting jamaah yang ada di rumah. Ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Maulana Iya. untuk prakteknya. Siap. Ih, ini boleh buat fast nih di rumah nih. Jangan Ini ya. punya properti nih. Punya properti, aku taruh dulu sini. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk prakteknya. Terima kasih untuk Ustadz Blangkon Loreng dan juga Ustadz Syam sudah membantu. Nah kita lanjutkan lagi jamaah. Ada tayangan lagi nih mengenai ayah dan anak saling sambung ayat Al-Quran. Ini Ustadz Syam sama ayahnya bukan nih? Ya? Coba kita lihat. Kita lihat tayangannya jamaah silakan.